Shalom anak-anak kelas 2, apa kabar hari ini? Kembali lagi kita masih tetap belajar dari rumah. Seperti biasa, sebelum mulai dengan pembelajaran, silakan adik-adik menyiapkan perlengkapan tulis, kemudian duduk yang manis lalu berdoa. Nah, Miss akan berdoa untuk kita semua. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang murah, terima kasih buat kesempatan pagi hari ini. Kami masih diberikan kesempatan ada sebagaimana kami ada. Ini bukan karena kekuatan kami, tapi karena kemurahan. Terima kasih buat hari yang baru, udara yang segar, nafas kehidupan yang Tuhan masih percayakan. Saat ini Tuhan, kami akan memulai dengan pembelajaran kami. Tuntun kami, sertai kami, bimbing kami, supaya kami mengerti setiap materi-materi yang akan diberikan oleh guru-guru kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke anak-anak, hari ini kita akan masuk ke materi yang baru dan tema yang baru. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tema 7, subtema 1 tentang kebersamaan di rumah. Oke, jadi tentunya kita di rumah kita masing-masing, pasti kita bersama ibu, ayah, dan kakak. Kalau punya kakak, pasti punya kakak dan adik juga. Jadi pasti dalam sebuah keluarga kita sama-sama dalam sebuah rumah. Nah, kita pasti senang saat melakukan sesuatu atau melakukan pekerjaan bersama dengan keluarga kita. Jadi, kenapa disebut bahwa kebersamaan atau keluarga itu sangat penting? Karena keluarga itu adalah bagian utama dalam kehidupan kita. Jadi di dalam keluarga itu atau dalam kebersamaan itu kita bisa dituntun, kita bisa diajar hal-hal yang positif atau hal-hal yang baik. Nah, keluarga itu harus dipupuk atau harus diasah terus-menerus atau dibina, diarahkan terus-menerus dengan saling menghargai, menghormati, mengasihi satu dengan yang lainnya. Jadi contohnya ayah mengasihi anak-anak, ibu mengasihi anak-anak dan ayah, begitupun anak-anak mengasihi orang tua. Setelah itu baru kita terjun ke dalam dunia luar seperti dunia sekolah, masyarakat, gereja, dan lain sebagainya. Oke, kita akan belajar bahasa Indonesia untuk hari ini ya. Oke, berikut silahkan adik-adik memperhatikan. Jadi hari ini kita akan belajar tentang cerita atau dikenal dengan fabel. Nah, pasti kalian bilang, Miss, apa itu fabel? Nah, fabel adalah cerita pendek yang menceritakan tentang hewan. Jadi, di dalam cerita fabel itu ada tokoh-tokoh yang ada di dalam fabel. Jadi, ada berbagai macam jenis hewan. Contohnya kelinci dan semut, harimau dan gajah, dan lain-lain sebagainya. Banyak sekali cerita hewan atau banyak sekali cerita-cerita fabel ya. Nah, pasti tentunya kalian pasti akan bertanya, Miss, selain kita belajar tentang cerita dalam sebuah fabel, nah seperti tadi Miss bilang bahwa di dalam fabel itu pasti banyak menceritakan tentang hewan atau binatang-binatang. Jadi cerita di dalam fabel itu banyak tokoh-tokohnya, dia tidak menceritakan tentang manusia tapi berbicara tentang binatang. Nah, dalam fabel juga binatang ditampilkan atau binatang itu sebagai tokoh utama. Jadi selain itu karakter-karakternya juga ada. Jadi contohnya peran-perannya pasti ada. Jadi seperti karakter seperti manusia juga. Nah, ada karakter yang berperan sebagai protagonis dan antagonis. Pasti kalian bertanya, protagonis dan antagonis itu apa? Nah, untuk yang protagonis itu dia berperan sebagai yang hal baik-baik, seperti dia bisa pintar, senang berteman, suka membantu, sopan dan jujur. Itu adalah karakter-karakter dalam cerita fabel protagonis. Jadi, Miss ulangi lagi,
Protagonis itu adalah menceritakan karakter-karakter hewan atau binatang yang baik-baik. Jadi biasanya atau pintar, sedang berteman, suka membantu, sopan dan jujur. Masih ada lagi. Oke, nah untuk antagonisnya itu adalah yang suka sombong, tidak mau membantu, dan lain-lain sebagainya. Suka iri hati. Itu yang disebut dengan antagonis. Nah, antagonis itu suka licik atau suka curang, membuat hal-hal yang tidak baik. Itu yang disebut dengan karakter-karakter antagonis ya. Biar kalian bisa tahu dan kalian bisa pahami. Oke, di slide selanjutnya adik-adik silahkan perhatikan tentang ciri-ciri yang dimiliki oleh cerita fabel. Nah, dalam cerita fabel juga ada ciri-cirinya. Ciri-cirinya seperti berikut. Silahkan perhatikan. Yang pertama, tokoh yang disajikan atau tokoh yang diceritakan adalah binatang. Oke, yang kedua memiliki alur maju. Oke, yang ketiga, watak-watak yang ditampilkan dalam cerita memiliki karakter yang baik dan buruk. Seperti tadi Miss bilang bahwa ada karakter antagonis dan karakter protagonis. Nah, yang keempat, mengajikan rangkaian cerita atau peristiwa yang menunjukkan sebab akibat. Jadi dalam sebuah teks pasti ada sebab akibatnya. Oke, yang berikut latar dalam sebuah cerita menggunakan latar alam seperti di hutan, di gurun, sungai dan lain-lain sebagainya ya. Oke, yang berikut ceritanya singkat dan cepat. Jadi adik-adik kalau perhatikan cerita dongeng pasti singkat dan tepat. Nah, alurnya dibuat sederhana sehingga bisa gampang untuk dipahami. Jadi kalian pasti suka membaca dongeng kan? Nah, dongeng itu dibuat sesingkat-singkatnya supaya kita saat membaca juga pahami dan bisa mengerti. Nah, kita perlu perhatikan bahwa dalam sebuah cerita fabel pasti ada pesannya. Oh, tokoh ini mengajarkan kita untuk kita berbuat baik, kita saling menolong, kita tidak curang, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya. Nah, ada juga jenis-jenis fabel. Ada dua, tadi fabel klasik dan fabel modern. Nah, fabel klasik itu adalah cerita yang sudah lama sekali. Jadi sudah lama ada dan dikenal dan lama, yang tidak diketahui jelas kapan waktu munculnya. Itu yang disebut dengan cerita klasik. Jadi cerita klasik itu sudah ada tapi kita tidak tahu kapan adanya. Kalau fabel modern, cerita yang muncul karena sengaja ditulis dengan kurun waktu yang belum lama. Jadi dia ada dengan waktu yang tidak terlalu lama. Oke, selanjutnya. Nah, berikut ada sebuah cerita fabel. Adik-adik bisa perhatikan di slide HP masing-masing. Seperti ini, Miss akan membacakan ya. Oto si unta terkulai lemas di tengah padang gurun yang kering dan panas membuatnya kehausan. Terbanglah Rara si burung dara di atas Oto. Oto, ayo ikut aku tahu di mana tempat banyak air. Ajak Rara. Terima kasih Rara, aku haus sekali. Sesampainya di sumber air, Oto menyimpan banyak air di tubuhnya. Sejak saat itu, Oto dapat bertahan selama beberapa hari tanpa minum air. Jadi itu adalah salah satu cerita fabel. Nah, ceritanya pendek, jelas, dan mudah dipahami. Nah, berdasarkan fabel di atas, kita bisa mengetahui bahwa tokoh utama dalam fabelnya itu adalah Oto si unta.
Oto si unta, pintar sekali. Dan Rara si burung dara, itu adalah tokoh utama dalam cerita itu. Nah, di dalam cerita tadi juga terdapat karakter yang apa? Yang baik. Artinya si burung dara ini menolong si Oto yang tadinya kehausan. Oke, jadi termasuk protagonis. Oke, pintar sekali anak-anak kelas 2. Nah, itu adalah contoh-contoh cerita tadi. Ini sudah kasih untuk tugasnya. Adik-adik silahkan perhatikan. Ada di halaman 7. Ada di halaman 5, tema 7, pembelajaran 1. Silahkan adik-adik membaca teksnya itu. Kemudian kerjakan soal-soal yang Miss sudah kasih. Oke. Selamat belajar. Tetap semangat. Selalu mencuci tangan dengan sabun, menjaga kebersihan, dan tetap berdoa biar virus corona ini cepat berakhir. Oke, salam. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.